Nah yang nggak bisa kita nilai di bawah tulang yang penyok tadi. Maka kita perlu foto minimal golden standarnya dengan menggunakan CT scan. Makanya rumah sakit yang memang melayani pasien dengan trauma center diharapkan punya CT scan. Jadi tidak ada penundaan pada saat pelayanan. Untuk apa? Yang pertama kita menilai. Mungkin luka tadi yang ada tulang yang penyok itu patah ternyata tulangnya. Nah di bawah tulang yang patah ini masih banyak. Ada selaputnya, ada korteks otaknya, dan lain sebagainya. Dari sini baru kita bisa jelaskan ke pasien, ke keluarganya. Yang terjadi adalah A, B, C, D. Yang kemungkinan harus dilakukan tindakan adalah A, B, C. Maka yang harus dilakukan persiapannya ini. Nah itu dijelaskan semua ke keluarga pasien sejelas-jelasnya supaya bisa difahami dan dimengerti. Keterlambatan sampai neglected case ini menimbulkan outcome yang kurang baik. Seperti? Contohnya, kalau seandainya kejadian pasien dengan cedera kepala dan ada perdarahan, epidural misalkan, harus dioperasi secara cepat. Golden time-nya adalah 6 jam. Kurang dari 6 jam kemungkinan hasilnya baik. Lewat dari 6 jam maka prognosisnya akan turun sekian persen misalkan. Nah sampai kalau misalkan dia sudah lewat dari 24 jam maka hasil akhirnya tidak bisa diharapkan mungkin akan kembali mendekati normal, tidak lagi. Nah itu kasus-kasus neglected atau yang memang kita tidak punya fasilitas yang memungkinkan memadai untuk melayani pasien. Nah ini yang menjadi sisi gelap kita di Indonesia bahwa tidak semua tempat, semua rumah sakit pelayanan kesehatan itu punya fasilitas seperti ini. Sehingga mulai dari ada penunjang sampai ada definitif terapi. Harus operasi, harus dilakukan operasi secepatnya gitu. Itu yang kita masih belum merata ya. Iya, gitu. Betul sekali. Apalagi apa ya dok ya, kepala ini kan mungkin sesuatu yang cukup vital ya dok ya. Betul. Makanya dulu tuh bercandaan zaman saya sekolah, kalau misalnya ada orang agak-agak maaf ya misalnya nggak nyambung ngomongnya, lo abis kebentur ya gitu, lo abis kejedot ya. Saking mungkin ya itu ya dok ya berpengaruh bahwa ternyata kalau kita mempunyai masalah di kepala, cedera, terbentur atau apa, bisa berpengaruh juga dok sama. Iya betul sih memang. Jadi sama daya tangkap seseorang. Iya. Jadi memang ada penelitian juga mengatakan bahwa dengan 1 kali terbentur yang lumayan moderate ke severe, itu 5 juta sel otak mati seketika. Walaupun kita punya miliaran sel ya, sel otak. Hanya saja mungkin ya dengan kadar yang moderate 5 juta sel otak paling tidak mati. Nah kalau dia berulang nih, berulang benturannya, ya mungkin tambah banyak gitu. Makanya kalau boleh, kalau bisa memang kita hindari. Dan memang dianjurkan di seluruh dunia, kalau misalkan kita menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor atau sepeda, menggunakan helm, supaya mengurangi resiko ketika terbentur, sel-sel otak tidak mati. Itu baru selnya saja, belum kejadian nanti ada bengkaknya, menimbulkan ujung-ujungnya kematian sel juga. Nah ini yang kalau boleh jangan terjadi benturan, itu yang paling penting. Kalaupun terjadi dok, sejauh mana penanganan dengan operasi ya ini bisa memperbaiki sel-sel di dalam kepala? Sel-sel otak ini memang tidak bisa kita dikte. Jadi kalau dia bengkak, kita berikan suportif terapi. Misalkan apa yang dibutuhkan oleh sel. Sel ini biasanya banyak membutuhkan oksigen dan gula. Kebanyakan itu. Nah kalau dia bengkak, maka dia melakukan pekerjaannya jadi terganggu. Kalau terganggu di area tertentu menimbulkan penurunan kesadaran atau kejang dan lain sebagainya. Nah kita berikan suportif terapi. Mengurangi risiko kejang, kita berikan obat anti kejang. Untuk memastikan flow oksigen yang baik untuk makanannya sel-sel otak, kita berikan oksigenasi yang cukup, yang sesuai dengan kesadaran, level kesadarannya. Begitu juga kadar gula di dalam darah, kita harus pantau terus. Nah kalau misalnya ada gangguan pernapasan, maka kita harus gunakan alat bantu, mesin pernapasan khusus. Jadi komplikasinya sampai ke situ juga ya dok ya? Sampai ke kecacatan dan kematian. Iya termasuk tadi gangguan pernapasan gitu ya dok. Semua. Ya? Betul.